Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Iya, baik. Sebelumnya Ibu mau absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Putri Piona, Abdul Karim, Alika, Anindya, Akila Sari tidak masuk. Kenapa Akila Sari tidak masuk? Sakit ya. Kita doakan semoga Akila cepat sehat, besok bisa sekolah lagi. Selanjutnya Arsila, Deka, Patala, Ridwan, Mikaela, Ataya, Hafiz, Naila, Nurina, Poppy, iya, Putri Cahaya, Aska Orlando, Raden Mas Razik, ada Rido, ada Rido, Robia, ada hadir, Kenzio, ada, berarti cuma satu ya, Akila Sari sakit. Oke. Sebelum belajar kita berdoa dulu nak. Hafiz boleh pimpin doanya? Teman-teman, kita berbaca doa bersama. Baca doa dimulai.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Doa belajar, Nak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, sekarang sudah doa kita. Boleh berdiri, Nak, dulu. Kita mau menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sikapnya siap ya. Indonesia tanah airku, tanah darahku, di sana aku berdiri, jadi tanduk ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangsa jiwa dan Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang beriman. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Satu kali lagi. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang beriman. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, boleh duduk kembali. Sekarang kita ice breaking dulu ya. Boleh tegak kembali? Oke, kita ice breaking dulu ya. Bisa diikuti. Cari tempat yang nyaman. Ya, boleh. Cari tempat yang nyaman. Ya, boleh ke belakang sedikit, boleh. Ikuti ya. Jangan terlalu jauh. Kelihatan? Ikuti ya. Bisa ya, ikuti.
Oke, silakan duduk kembali. Sudah? Sudah semangat, siap untuk belajar? Siap, iya. Sebelum belajar, Ibu mau bertanya dulu. Mengapa kita bisa melihat benda? Iya, karena ada cahaya. Terus mengapa ada bayangan? Mikaela? Iya, ada matahari, ada cahaya. Terus bagaimana bayangan itu bisa terbentuk, bisa ada? Karena apa? Ada matahari. Kalau kita di luar kena sinar matahari ada bayangan. Iya, hari ini kita akan belajar tentang cahaya, sifat-sifat dari cahaya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama itu nanti anak-anak melakukan percobaan melalui eksperimen sederhana dalam berkelompok. Nanti kalian dapat menjelaskan sifat-sifat dari cahaya secara lisan dan juga tulisan melalui laporan hasil percobaan dengan tepat. Terus yang kedua, setelah nanti kalian menyelesaikan eksperimen sederhana tersebut, kalian dapat mengidentifikasi sifat-sifat cahaya sesuai dengan aktivitas yang ditemukan dalam kegiatan sehari-hari. Terus yang ketiga, nanti kalian juga dapat merefleksi proses pembelajaran dan kerja kelompok yang kalian lakukan nanti. Terus kita ingat lagi kesepakatan kelas kita yang pertama itu apa, Mikaela? Yang pertama menjaga kebersihan kelas. Yang kedua apa, Robia? Berkata yang baik dan sopan. Putri apa yang ketiga? Saling menghormati. Terus yang keempat, Raden? Disiplin, harus tepat waktu datangnya. Terus Rido, apalagi Rido? Iya, harus mengikuti pembelajaran dengan aktif dan semangat. Si Arsila yang terakhir? Iya, jadi kalau mau bicara angkat tangan dulu, baru ngomong, baru berbicara. Terus sebelum kita belajar, kita amati dulu video pembelajaran di depan ya. Tentang sifat-sifat cahaya. Kelihatan yang di belakang? Video kali ini kita akan mempelajari tentang cahaya dan sifatnya. Cahaya adalah sumber energi yang dapat dilihat oleh mata. Cahaya berasal dari sumber cahaya. Contoh sumber cahaya adalah api, sinar matahari, lampu, dan kilat. Cahaya memiliki beberapa sifat, yaitu sebagai berikut. Yang 1. pertama, Cahaya dapat merambat lurus. Berkas cahaya dapat merambat lurus. Contohnya, cahaya matahari dapat masuk ke dalam ruangan atau melalui celah-celah dan tampak seperti garis lurus. 2. Cahaya dapat menembus benda bening. Cahaya bisa menembus benda-benda bening atau disebut juga transparan. Oleh karena itu, kita bisa melihat dengan jelas benda-benda tertentu melalui benda-benda transparan seperti kaca. Sebaliknya, cahaya tidak dapat menembus benda-benda gelap seperti contohnya tembok. Ada pula benda yang sedikit ditembus cahaya atau kurang. Pada benda ini, cahaya hanya bisa menembus sebagian. Oleh karena itu, kita hanya bisa melihat benda dengan samar. 3. Cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan pada benda-benda yang memiliki permukaan yang mengilap. Contohnya cermin dan air. Berdasarkan permukaan bidang pantulnya, pemantulan cahaya dibedakan menjadi dua, yaitu pemantulan baut dan pemantulan teratur. Pemantulan baut terjadi ketika cahaya mengenai benda dengan permukaan bidang pantul yang tidak rata, sedangkan pemantulan teratur terjadi ketika cahaya mengenai benda dengan permukaan bidang pantul yang rata. 4. Cahaya dapat dibiaskan. Cahaya yang melalui dua medium yang berbeda kerapatannya, misal dari udara menembus ke air,
cahaya bisa dibelokkan. Peristiwa pembelokan cahaya disebut pembiasan. Contoh peristiwa pembiasan cahaya adalah kolam renang terlihat dangkal jika dilihat dari atas permukaan air. Peristiwa ini juga menyebabkan sendok terlihat bengkok ketika sebagian sendok dicelupkan dalam air. 5. Cahaya dapat diuraikan. Cahaya matahari adalah salah satu contoh cahaya putih. Jika dilewati benda-benda tertentu seperti titik-titik air dan es mata kaca, cahaya putih tersebut akan diuraikan menjadi berbagai warna yang disebut spektrum warna. Contoh peristiwa penguraian cahaya adalah terbentuknya pelangi setelah hujan. 6. Ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Cahaya merambat lurus dan tidak dapat berbelok. Ketika cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya yang terhalang benda akan membentuk bayangan. Demikian penjelasan tentang cahaya dan sifatnya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Oke. Terus dari video yang kalian perhatikan tadi, apa sumber cahaya terbesar di bumi? Matahari. Apa Pak Tala? Matahari. Matahari. Selain matahari, ada lagi sumber cahaya? Apalagi si Putri? Tidak tahu. Apa Kenzio? Lampu. Apalagi si Aska Orlando? Api. Habis? Yang kalian bawa? Center. Iya, senter. Ada lagi? Apa? Kilat. Iya, tadi. Tadi sudah dijelaskan sumber cahaya yang besar itu matahari. Selain matahari juga ada api, ada senter, ada lilin bisa, ada kilat. Iya. Terus ada berapa sifat cahaya? Ada berapa? Arsila, ada berapa? Iya, ada 6. Yang pertama, coba angkat tangan. Siapa yang tahu yang pertama? Cahaya merambat lurus. Yang kedua, apa Hafiz? Cahaya bisa dibiaskan. Iya, cahaya bisa dibiaskan. Yang ketiga, apa? Cahaya bisa diuraikan. Iya, cahaya bisa diuraikan. Yang keempat, Cahaya bisa dipantulkan. cahaya bisa dipantulkan. Yang kelima, Cahaya bisa dibelokkan. cahaya bisa dibelokkan. Apa sih Katala? Uraikan. Ya, tadi sudah diuraikan. Yang keenam apa? Apa Kenzio? Cahaya dihalangi. Iya, cahaya yang dihalangi benda akan membentuk bayangan. Jadi ada 6 ya sifat-sifat cahaya. Kita nyanyi dulu yuk. Nyanyi lagu sifat-sifat cahaya. Tahu lagu Abang Tukang Bakso? Tahu. Kita ikuti ya. Nyanyinya dengan semangat. Loh, ada 6 macam sifatnya cahaya. 1 merambat lurus, 2 dipantulkan, 3 bisa tembus benda-benda yang bening, 4 dibiaskan, 5 diuraikan menjadi pelangi. Jika kena benda membentuk bayangan, itu sifat keenam. Itulah kawan sifat-sifat cahaya yang ada di keseharian kita. Syukur pada Pencipta Tuhan kita yang Maha Kuasa. Sekali lagi ya. Loh. Boleh sambil tepuk tangan. Ada belum. Ada 6 macam sifatnya cahaya. 2 dipantulkan, 3 bisa
percepatan. 4 dibiaskan. Jika telah berubah, itulah kawan sifat-sifat cahaya yang ada di keseharian kita. Jangan lupa yang maha pencipta. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, itu tadi lagu tentang sifat-sifat cahaya. Sekarang Ibu akan membagi kalian beberapa kelompok. Kita bagi 3 kelompok. Satu kelompok ada 6 sama ada 7. Jadi boleh silakan berkelompok. Putar kursinya. Berkelompok. Ya, menghadap sesama temannya ya. Ya, sini jangan tutup. Maju Aska. Oke. Ini kelompok 1. Si Kenzio kelompok 1. Ini kelompok Hafiz kelompok 2. Si Mikaela kelompok 3. Di sini Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik. Nanti kalian praktekkan. Peralatannya sudah kalian bawa semua? Sudah. Oke. Satu kelompok ada 6 percobaan. 6 sifat-sifat cahaya. Satu-satu nanti dicoba dulu ya. Nah, keluarkan alat-alatnya. Kalian coba dulu. Coba percobaan yang pertama dulu. Apa percobaan pertama? Pakai alatnya apa saja? Ya, kertas yang dibolongi tadi, kardus yang dibolongi, keluarkan. Kalian buat sejajar terus. 2 gunting. Ya. 3 lem lakman. Ya. Kalian susun. Langkah pertamanya, ikuti langkah kerjanya. Ya, susun. Ya, harus sejajar. Kalau tidak sejajar, dia tidak bisa tembus. Oh, di sini. Itu yang di belakang sekali. Yang di, Siapa tuh? ya. Kopi. Dibuat sejajar. Ya, kalau mau begini semua. Nah. Ya. Tinggal kalian senteri dari depan. Harus sejajar. 3 saja, Nak. Banyak kan berarti. Nah, 3 saja. Ya. Apakah ada cahayanya? Ada. Sama bentuknya seperti lubang yang kalian buat? Iya. Boleh dijawab. Yang pertanyaan nomor 1. Apa yang terjadi saat senter cahaya diarahkan pada lubang? Ya, lubang yang sejajar. Jawaban yang kedua, kalian coba lagi. Iya, jawab di lembar percobaan yang pertama. Ya, dijawab dulu yang pertama. Kalau sudah yang pertama dulu. Siapa yang percobaan 1? Nih, ya. Ditulis jawabannya. Ya. Ya, ada 6 kan sifat cahaya? Ya, jawab. Kalau emang di bagian depan ini tidak muat, boleh ditulis di belakang. Dijawab.
Percobaan satu, kalian kan baru mencoba percobaan satu dulu kan? Dijawab dulu yang percobaan satunya. Terus jawab yang pertanyaan kedua. Ya. Ya, silakan dijawab. Nama kelompoknya jangan lupa ditulis ya. Tuh, ditulis namanya. Kelompok berapa, jumlah kelompok, nama kelompoknya juga. Tuh, di sini. Ditulis namanya. Ya, kelompok 3 ya di sini. Ini kelompok 2, dibuat dulu kelompok 2. Iya. Nama kelompoknya ya. Itu percobaan nomor berapa? Iya. Lurus juga senternya. Senternya di sini. Nah. Bisa tembus? Bisa. Ya, silakan dijawab. Kalau sudah percobaan yang pertama boleh praktekkan yang kedua. Dipraktekkan dulu baru bisa dijawab. Ya. Ya. Iya. Coba Kak, percobaan keempat nanti. Kalian bergantian dulu. Iya. Coba lagi, percobaan keberapa lagi? Percobaan kedua. Silakan dicoba Kak. Iya. 1. Gelas bening. Nah, siapkan gelas bening sama apa lagi? 2. Benda bening tapi berwarna. 3. Benda berwarna gelap. 4. Senter. 5. Kertas tabel karton kardus. Ya. Yang pertama pakai gelas dulu, pakai gelas disenteri. Mana senternya? Gelas. Nah. Nah, begini gambarnya. Nah, ini apakah bisa tembus? Bisa. Kalian jawab yang percobaan kedua. Terus benda yang kedua pakai benda bening tapi berwarna. Boleh botol minum kalian? Ya? Nanti. Nomor 5 ini kalian pakai nih. Ini kalian terlucu gitu. Dia membentuk apa? Tuh. Iya, dibiaskan. Gantian ya. Percobaannya dipraktekkan dulu. Iya, sesuaikan ya. Jawabannya yang ini. Jangan lupa buat Pakai tip X. nama kelompoknya ya. Kelompok 3 dipraktekkan dulu nak. Praktek percobaan yang kedua. Ya, dipraktekkan dulu. Mana senternya? Nah, dibaca percobaan kedua. Langkahnya. Letakkan peralatan seperti pada gambar. Ya, sama kan? Terus? 2. Nyalakan cahaya sensor mengenai gelas ke tembok. Ya. Atau Ya, bisa? Coba lihat. Jawab pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama. apa yang terjadi jika cahaya akan menembus gelas karena gelas memiliki sifat transparan. Iya, jadi kalau sifat transparan nggak bisa tembuskan cahayanya. Iya, Bu. Terus pertanyaan kedua pakai benda bening tapi berwarna. Ya? Apa? Oh, mau ambil banyak, boleh keluar. Oh, pakai banyak. Lewat sini, Anin. Tidak apa-apa. Setengah saja airnya. Ya. Terus alatnya apa lagi?
Dibaca. Dibaca percobaan keberapa itu? Nih, percobaan yang ini. Gelas diisi air sama ada pensil, keluarkan pensilnya. Percobaan berapa lagi? Dilakukan dulu percobaannya. Yang ketiga, dilakukan dulu. Mana kacanya? Ya. Ya. Center. Ya. Ya. Terus arahkan ke si. Ini. Mana dia? Situ kan? Jadi dia dipantulkan tuh ke si Nurina. Silakan dijawab. Percobaan ke 3. Ya. Waalaikumsalam. Oh iya, nanti ya. Ini sudah percobaan keberapa? Ketiga sudah? Keempat. Sudah keempat, ya. Terus selain pensil, apalagi pakai benda yang lain? Sendok. Ya, ini pakai sendok, boleh. Ya. Sudah pensil, pakai benda yang lain. Sudah pakai pensil, pakai benda yang lain kan? Pena. Bagaimana dengan benda lain yang dimasukkan ke dalam gelas? Ini. Ya, ganti. Iya. Iya, dijawab dulu nomor 1. Ya. Awas kena bukunya basah. Apa? Bisa dipantulkan? Bisa ya? Mana dia? Tuh. Mana dia dipantulkan? Mana dia? Ya, situ tuh, mantul ke situ. Jadi dia mantul ke kaca yang satu, ke satu baru situ. Itu namanya cahaya dapat di. Iya, silakan dijawab. Percobaan keberapa lagi? 4. 4 sudah, 5 pakai CD tadi mana? Itu CD. Ya, keluarkan. Kalian senteri. Center habis. Ya. Ya. Nah, dia membentuk banyak cahaya, banyak warna kan? Iya, Bu. Iya, silakan dijawab. Nah, boleh dijawab, Bu. Silakan dijawab. Ya? Ya, sudah nanti. Selesaikan semua dulu ya. Ini percobaan keberapa? Kelima sudah? Ke-6 ya, silakan dicoba dulu. Ke-6. Dipraktekkan dulu. Nanti kalau sudah selesai semua, maju ke depan, kalian presentasikan hasil kerja kelompoknya, dibacakan ya. Ya, semuanya maju, nanti dibacakan. Selesaikan dulu. Ini percobaan keberapa? 4 sudah? Masukkan air dulu. Ya, boleh ke depan. Isi setengah ya. Iya, nanti maju semua, kalian presentasikan, dibacakan hasil dari percobaan yang kalian lakukan. Tidak usah, kan sudah dipraktekkan. Waalaikumsalam. Silakan dipraktekkan. Percobaan ke-4. Ya. Nah, bisa kalian lihat. Baca pertanyaannya. Bagaimana penampakan dan besar pensil dibandingkan aslinya? Bisa dilihat kan? Terus yang kedua, pakai benda lain.
Coba. Ya. Yang di dalamnya lebih besar, terus juga apa ini? Terus apa? Iya, jadi bengkok kan? Tidak lurus dia. Ya kan? Ini percobaan keberapa? Kelima? Ya. 6. Ya, silakan dipraktekkan dulu yang ke-6. Dipraktekkan. Pakai senter, ada benda. Ya. Kalau ini bisa enggak? Coba center, pakai tangannya. Nah, ada bayangan kan? Iya. Ya. Ya, membentuk bayangan kan? Kalau di sini, sini 1. Silakan dijawab kalau sudah dipraktekkan. Nomor 1-nya, apa yang terjadi saat mengarahkan senter pada benda? Apa? Sudah percobaan 6? Ya, silakan dijawab. Kalau sudah dipraktekkan, silakan dijawab. Iya, nanti mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ke depan kelas. Jangan lupa nama kelompoknya, kelompok berapa. Percobaan keberapa? Percobaan kelima sudah dipraktekkan? Kelima pakai ini. Ya. Yang kelima. Ya, membentuk ini. Nah, membentuk banyak warna. Terus sudah 5, boleh dijawab pertanyaan nomor 5. Terus coba ini apa? Percobaan yang ke-6. Ini percobaan 6 sudah selesai? Sudah ya. Dipraktekkan sudah? Sudah. Ya? Sudah, ya. Ya? Iya, boleh. Membentuk bayangan? Iya. Iya. Oke. Iya, nanti. Sudah dijawab semua? Sudah dipraktekkan semua? Jangan lupa nama kelompok. Ya, tidak bisa. Iya. Silakan dijawab. Mantul. Iya, itu namanya sifat cahaya dapat ya diisi lagi. Nah, jadi cahaya 1 mantul ke sini, mantul ke sini lagi. Berarti cahaya dapat dipantulkan. Memantul, bola memantul. Dipantulkan. Ada kelompok yang sudah selesai?
Oke, ya selesaikanlah. Ya, nanti ya. Kita tunggu kelompok yang lain. Kalau dia mau jangan. Ya, terus bisa. Yang penting nanti waktu bacanya bisa ngerti apa jawabannya. Kalau tidak muat jawabannya boleh di belakang, boleh di bawahnya. Ya, Mikaela? Iya. Yang baca, Bu. Bergantian nanti ya. Nanti setiap kelompok maju ke depan, maju semua, dibacakan hasil kelompoknya. Dari satu, Bu, ya? Iya. Dari satu. Nanti ya, kita tunggu ada teman kelompok lain yang belum selesai. Sendoknya ukurannya lebih besar, terus juga apalagi iya bengkok. Untuk ikan. Ya. What's your name? Kelompok 1 sudah selesai semua? Sudah. Kelompok 2? Iya, sebentar lagi ya. Kelompok 3? Sudah. Sebentar lagi ya. Kita tunggu kelompok 2 belum selesai. Jadi kalau sudah selesai semua, baru bergantian maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari kelompok kalian. Ya boleh. Pakai yang benar jilbabnya. Sudah selesai? Sudah. Sudah selesai semua? Sudah. Bergantian ya. Kelompok 1 boleh maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari kelompoknya. Silakan maju ke depan. Ya, geser sana lagi. Geser. Ya. Oke, semuanya perhatikan temannya bicara. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Ya, silakan. Ya. Percobaan yang pertama, Percobaan pertama. Petunjuk. Perhatikan gambar yang ada dan ikuti langkah-langkah yang diberikan. ya, langsung jawab. Percobaan yang pertama, baca soalnya. Apa yang terjadi saat cahaya senter diarahkan pada lubang
karton yang sejajar. Ketika cahaya senter diarahkan pada lubang karton yang sejajar, cahaya tersebut akan merambat lurus dan menembus lubang tersebut. 2. Apa yang terjadi saat cahaya senter diarahkan pada lubang karton yang tidak sejajar? Ketika cahaya senter diarahkan pada Suaranya, Kenzi? pada lubang karton yang tidak sejajar, cahaya tidak akan terlihat di sisi lain lubang tersebut karena cahaya merambat lurus dan tidak bisa mengikuti jalur lubang. Kesimpulan dari percobaan di atas. Kesimpulannya yaitu melalui percobaan 1 bahwa cahaya itu dapat merambat lurus. Sudah. Apa yang terjadi? Suaranya, Nak. Percobaan yang kedua. Cahaya akan gelas karena gelas memiliki 500 warna. Yang lain perhatikan, Nak, ya. Ridwan, kenapa Ridwan? Perhatikan temannya di depan, ya. Ketika cahaya senter diarahkan pada satu warna, cahaya akan lurus dan dituliskan, namun warna berbeda tersebut akan diserahkan kembalian dan melakukan warna lain. 3. Apa yang terjadi jika cahaya senter diarahkan pada warna gelap? Benda tersebut akan menyebabkan kembalian cahaya yang lainnya sehingga cahaya Perhatikan dulu Hafiz, temannya di depan. hanya akan melakukan kembalian kecil cahaya. Bukan apa kesimpulan dari percobaan di atas? Ya, kesimpulannya. Yaitu melalui percobaan 2 bahwa cahaya dapat melalui benda besi, transparan, seperti kaca, air, atau plastik. Iya. Terus lanjut percobaan ketiga. Silakan. 1. Apa yang terjadi saat cahaya senter diarahkan pada satu cermin? Cahaya tersebut akan dipantulkan oleh permukaan cermin. Apa? 2. Ya. Apa yang terjadi saat cahaya senter Bisa kan bacanya? diarahkan pada dua cermin atau lebih? Cahaya akan dipantulkan berulang kali dari setiap cermin. Ya. 3. Apa kesimpulan dari percobaan di atas? Iya. Tinggal dibacakan nanti ya. Itu melalui percobaan 3 bahwa cahaya akan menyentuh setelah mengenai suatu permukaan. Terus percobaan keempat. Suaranya Anindya. Kertasnya turun sedikit biar mukanya kelihatan. Nah. Anda juga akan terlihat patah atau bengkok karena pembiasan cahaya. 3. Apa kesimpulan dari percobaan di atas? Kesimpulannya yaitu melalui percobaan 4 bahwa cahaya mengalami pembiasan atau pembelokan ketika melewati dua medium yang berbeda kepadatan. Ya. Terus lanjut percobaan kelima. Kelompok 1. Apa yang terjadi saat sebelum dimasukkan ke dalam air dan diberikan cahaya? Akan terjadi kondisi permukaan air dan pembiasaan cahaya Pembiasan, bukan pembiasaan. Pembiasan. cahaya yang melewati batas air dan cermin. Apa yang terjadi saat cermin tidak dimasukkan ke dalam air dan diberi cahaya? Cahaya akan dipantulkan, direfleksikan oleh permukaan cermin tersebut secara teratur sehingga menghasilkan pantulan yang bersih dan tajam. 3. Terus yang ketiga kesimpulannya. Apa kesimpulan dari di atas? Ya. Kesimpulannya Napa Aska? melalui percobaan 5
bahwa cahaya putih pada filter apabila terkena cermin yang dimasuk air akan menjadi banyak warna yang berbeda. Iya, lanjut percobaan ke-6. Ya, suaranya bagus. Bagian bola yang terkena cahaya akan menjelas, cahaya akan bergerak dan membentuk bayangan dua apa yang terjadi saat kamu di bawah sinar matahari akan menjadi bayangan. Jika akan sebuah dari percobaan Deka, perhatikan Deka. kesimpulannya yaitu melalui percobaan bahwa cahaya tidak dapat bergerak gelap akan membentuk bayangan di belakang permukaan tersebut. Ya, ya boleh. Sudah selesai untuk kelompok 1. Kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, silakan duduk. Boleh, kelompok 2 selanjutnya. Ya, maju semua. Bos. Sini, Ataya, boleh. Kami kelompok 2 akan membacakan hasil dari kelompok kami. Kami kelompok 2 akan membacakan Hasil. presentasi Ya, kami. Nama kelompok, baca nama kelompok. Kelompok 1 Aska, 2 Raden, 3 Hafiz, 2 Naila, 5 Kofi, 6 Robia, 7 Ataya. Iya. Silakan dibacaannya. Dibaca. 1. Apa yang terjadi saat cahaya senter diarahkan? Boleh diperhatikan, yang lainnya silakan diperhatikan. Ketika cahaya senter diarahkan pada permukaan alamnya saja, cahaya tersebut merambat lurus dan pada lubang tersebut. 2. Apa yang terjadi saat cahaya senter diarahkan pada lubang matahari sejajar? Ketika cahaya senter diarahkan pada lubang karton yang tidak sejajar, cahaya tidak akan terlihat di sisi lain. Iya. Karena cahaya berangkat lurus dan tidak dapat mengikuti jalur yang berbelok. Lanjut. Nah, kesimpulan dari percobaan yang 1. Iya. Lanjut percobaan kedua. Apa yang terjadi cahaya Perhatikan Mikaela. pada gelas benih. 1. Cahaya akan menembus gelas karena gelas memiliki sifat transparan dan menembuskan cahaya yang Mengenainya, ya. Pertanyaan kedua. apa yang Perhatikan Fatala, Kenzio. diarahkan pada benih tapi berwarna. Sebagai besar cahaya akan menembus dan diteruskan, namun warna benda tersebut akan diserap sebagai akan memasukkan warna lain. 3. Apa yang terjadi jika cahaya senter diarahkan pada benda berwarna gelap? Benda tersebut akan menyerap sebagai besar cahaya yang mengenainya, sehingga cahaya tidak akan menembus dan hanya akan memantulkan sebagai kecil cahaya. Ya. 4. Apa kesimpulan dari percobaan di atas? Ya, kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu melalui percobaan bahannya bahwa cahaya dapat melalui benda benih transparan seperti kaca, air, atau plastik benih. Ya, lanjut percobaan yang ketiga. Arsila, perhatikan. Diarahkan pada satu cermin. Cahaya tersebut akan dimantulkan oleh permukaan cermin. 2. Terjadi saat cahaya senter diarahkan pada bentuk tersebut, dia akan dimantulkan bulan di dalam setiap cermin. 3. Pada percobaan dan
Ayo perhatikan dulu kawannya di depan. Ya, lanjut percobaan keempat. Suaranya. Boleh si Ataya baca? Baca soalnya, jawabannya. Ya, boleh Ataya, silakan. Percobaan keempat. Yang lain perhatikan. Bagaimana dapat mengenai yang dimasukkan ke dalam gelas? Nah, si Alika, hati-hati. Saya akan dari percobaan di atas simpulannya yaitu Ya, simpulan dari percobaan keempat. bahwa saya mengalami atau melewati 2 minggu yang berbeda. Oke, lanjut. Percobaan kelima. Kenapa? Perhatikan dulu sayang. Ya, perhatikan temannya. Lanjut percobaan keenam. Ya, kesimpulan dari percobaan 6. Iya, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Silakan duduk. Boleh kelompok 3, silakan. Awas hati. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil dari kelompok kami. Ya, bacakan. Perhatikan yang lainnya. Raden, perhatikan ke depan. Suaranya boleh Sai sedikit. ini dua dari selamat. Centernya. Kesimpulan dari percobaan di atas kesimpulannya yaitu Iya, lanjut percobaan kedua. Arsila. Jawablah. 1. Apa yang terjadi jika cahaya satu diarahkan pada gelas putih? Cahaya akan menimbul di gelas karena gelas Perhatikan, Nak. Perhatikan ke depan. dan seterusnya cahaya satu hanya 2. Apa yang terjadi jika cahaya Perhatikan dulu. di warna
sebagian besar cahaya akan terlebih dari teruskan. Namun warna benda tersebut akan sebagai bagian dan memantulkan warna lain. Jika apa yang terjadi jika cahaya tidak membuat berwarna gelap, benda tersebut akan menyala sebagian cahaya yang mengenainya, sehingga cahaya tidak akan menakutkan, hanya akan memantulkan sebagian kecil cahaya. 4. Apa kesimpulan dari percobaan di atas? Ya, kesimpulan dari percobaan kedua. Kesimpulannya yaitu melalui percobaan dua bahwa cahaya dapat melalui benda bening atau transparan seperti kaca, air atau plastik. Perhatikan Raden, Hafiz. Ya, lanjut percobaan ketiga. 1. Apa yang terjadi saat cahaya senter diarahkan pada satu cermin? Cahaya tersebut akan dimantulkan oleh permukaan cermin. 2. Apa yang terjadi saat cahaya senter diarahkan pada dua cermin atau lebih? Cahaya akan dipantulkan berulang kali dari setiap cermin. 3. Apa yang Kesimpulannya Kesimpulannya yaitu dari percobaan 3 bahwa cahaya akan memantul setelah mengenai suatu permukaan. ya, sudah cukup. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Sudah. Silakan dari situ nak, biar tidak lembur. Sudah selesai semua, silakan duduk kembali. Kalian sudah menyelesaikan 6 percobaan, sudah dijawab semua pertanyaannya, sudah kalian presentasikan ke depan. Alhamdulillah kalian sudah menjawab soalnya, sudah baik. Sekarang Ibu bertanya dulu, sudah mengerti semua? Sudah. Sekarang kita mau mengerjakan soal evaluasi akhir. Silakan kalian kerjakan. Kalian jawab dulu, ditulis nama, ditulis kelasnya. Kalian jawab dulu. Ya. Ya. Tulis nama, tulis kelasnya. Awas basah. Kasihkan temannya. Silakan dijawab. 5 menit ya. Sudah dapat semua soalnya? Sudah. Silakan dibuat namanya, dibuat kelas. Sudah belum? Belum. Ini 1. Silakan dijawab atau ya. Tulis nama, tulis kelasnya. Silakan dijawab. Di situ ada 5 soal. Dijawab sendiri-sendiri. Kalau tadi berkelompok, sekarang soal evaluasi akhir dikerjakan sendiri-sendiri. Boleh. Kenapa Patala? Silakan dijawab. Sudah? Oke, good job. Nanti ya. Namanya jangan lupa.
Sudah selesai? Sebentar lagi ya. Ya, kumpulkan jadi satu kalau sudah. Kerjakan sendiri-sendiri. Ya, sudah selesai semua? Sudah, kumpulkan jadi satu. Was hati Putri. Sudah selesai? Ya. Sudah selesai? Sudah? Sudah dikumpulkan jadi satu? Ya. Ini juga dikumpulkan jadi satu. Kelompok itu belum selesai. Lembar kerja kelompoknya juga dijadikan satu. Nah. Ya, bereskan. Itu soalnya? Soal itu sayang? Mikaela? Ya, nanti ya. Perhatikan ke depan. Yang nomor 1 berikut ini adalah sifat-sifat cahaya. Kecuali apa jawabannya? Ya, tidak dapat menembus benda gelap. Terus yang kedua, cahaya matahari yang masuk lewat celah-celah genteng dengan kemiringan tertentu membuktikan bahwa cahaya itu bersifat merambat lurus. Terus yang ketiga, benda yang tidak dapat ditembus cahaya disebut benda padat. Ya. Terus yang keempat, mengapa kita dapat melihat ikan di dalam air terlihat lebih dekat dari posisi sebenarnya? Karena apa? Dibiaskan oleh air. Terus yang kelima, pelangi itu terbentuk karena apa? Air. Cahaya matahari yang dibiaskan oleh air hujan. Ya. Banyak yang benar ya. Berarti kalian sudah mengerti kalau sudah benar. Oke, baik, kesimpulannya. Kesimpulan pelajaran kita hari ini. Arsila, silakan maju ke depan. Tegak dulu. Baca kesimpulannya. Duduk di situ saja. Ya, baca. Kesimpulan, hari ini kita belajar tentang Perhatikan sayang. Duduk dulu. Duduk. 1. Cahaya dapat berangkat lurus. 2. Cahaya dapat dipantulkan. 3. Cahaya dapat menembus benda api. 4. Cahaya dapat dibiaskan. 5. Cahaya dapat dikeluarkan. 6. Cahaya jika benda-benda membentuk bayangan. Ya, kesimpulannya yaitu tentang sifat-sifat cahaya. Sifat cahaya ada 6
Satu, merambat lurus. Dua, bisa dipantulkan. Yang ketiga, menembus benda bening. Yang keempat, dapat dibiaskan. Yang kelima, dapat diuraikan. Yang keenam, ya. Apakah kalian merasa senang belajar hari ini? Apa yang kalian dapatkan dari pelajaran hari ini? Ilmu tentang cahaya. Iya, ilmu tentang cahaya, sifat-sifat cahaya. Baik, untuk pelajaran selanjutnya, di pertemuan selanjutnya, pelajaran IPAS-nya tentang macam-macam cermin. Ya, sebelum pulang boleh bereskan dulu. Silakan masukkan ke dalam tas. Duduk kembali. Ya, peganglah dulu. Ya. Duduk yang rapi dulu sebelum doa. Mikaela, duduk dulu. Boleh Aska pimpin doanya? Marilah teman-teman duduk pula kita membaca doa. Sama baca doa dimulai. Oke, baik. Ibu akhiri pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.